Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Uangnya lebih besar, 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin itu? Apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi dalam kasus Harun Masiku, akhirnya Adian Apitupulu mengungkap siapa target utama sebenarnya. Karena kasus yang telah lama menghilang sejak tahun 2020, namun kembali menjadi sorotan publik baru-baru ini. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Bukan membela KPK, tapi kalau seandainya dikatakan bahwa harusnya ketika Serius bisa ditangkap, apalagi ini profilnya bukan profil yang luar biasa, bukan profil yang istimewa, apa iya KPK bisa dipesan? Saya hal yang mungkin harus ada penjelasan gitu ya. Tentunya iya. Ya, memang ini yang menarik ya, bahwa kita kan tentu menganalisis ya atas apa yang terjadi. Ketika misalnya Firly masih berkuasa di KPK, itu kan menarik. Dia memulangkan AKBP Rosa Purbobekti, ya kan? Sadis lah saya bilang kan waktu itu, orang dia masih ingin bekerja di KPK, kemudian berhasil kembali lagi. Namun yang menarik adalah di akhir-akhir ketika dia mau istilahnya tumbang gitu ya, dia kemudian mengangkat Rosa Purbobekti untuk menjadi Kasatgas, mengejar Harun Masiku. Ya kan, ini menurut saya teka-teki yang menarik sekali gitu. Dulu ayam Firly gitu ya, tapi kemudian sekarang mengangkat Rosa. Yang saya tahu ketika Rosa pun juga dia terlibat di dalam banyak kasus buronan yang saya tangkap juga, karena saya satu satgas dengan dia ya, satgas dalam pencarian buronan gitu ya. Itu ya pasti dia akan serius gitu untuk mencari. Jadi saya tidak meragukan gitu kan. Nah, ketika kemudian akhirnya sekarang ramai gitu ya, ketika dia menggeledah, ketika dia meriksa saksi-saksi gitu ya. Ya saya pikir itu adalah konsekuensi dari upaya dia ya untuk mencari Harun Masiku. Tapi ada yang nggak masuk akal nih. Anda mengatakan bahwa kalau seandainya Serius bisa ketangkep, kalau ya apalagi profilnya bukan istimewa, tapi Anda juga meyakini bahwa penyidiknya Rosa Purbobekti itu adalah punya integritas, artinya nggak mungkin main-main. Ini kan dua hal yang kontradiksi. Iya, kan tadi kan saya katakan bahwa ketika Firly ya mengangkat Rosa, ya kan, artinya bahwa dia sudah ingin ya Harun Masiku ketangkap. Makanya dia tahu penyidik ya yang selama ini punya pengalaman. Kalau yang lain kan kena TWK semua kita kan, yang pengalaman nangkap buronan itu ya tinggal Rosa, ya kan, yang seniornya. Sehingga kemudian Rosa ya tadi ketika dia mengejar ya terjadilah seperti saat ini. Termasuk misalnya besok akan diperiksa Pak Yasona seperti itu. Jadi saya yakin bahwa itu adalah upaya dia gitu kan untuk mencari Harun Masiku yang ya saya pikir sebenarnya telat ya. Tadi saya katakan sebenarnya batas psikologis menangkap buronan itu 1 tahun. Jadi ketika 5 tahun saya nggak paham nih Rosa itu mencarinya dengan metode apa, kembali ke titik awal, ke titik nol ketika misalnya Harun Masiku berada, atau menginvestigasi mulai dari rumah dan sebagainya, keluarga dan sebagainya, atau dia mengandalkan informan. Ya ini kan yang sangat penting. Anda kan teman dekat, nggak pernah WhatsApp-WhatsAppan. Ya nggak boleh lah. Itu kan nggak dapat informasi ordal gitu ya, nggak. Tapi intinya bahwa ya kita tunggu saja hasilnya sampai di mana proses dari penegakan hukum ini, dan kalaupun nanti misalnya ada politisasi sebagainya pasti ketahuan kok. Anda masih yakin kalau penyidiknya Rosa Purbobekti itu masih punya integritas yang luar biasa sampai saat ini? Ya, saya yakin sekali. Oke. Jadi kalau seandainya ini direkayasa, Anda nggak yakin dong harusnya orang penyidiknya integritasnya tinggi kok? Ya saat ini kan sudah mulai dikejar kan. Nah makanya satu-satunya cara untuk menuntaskan kasus ini adalah Harun Masiku ketangkap. Ketika Harun Masiku ketangkap, maka semua akan jelas mas, clear and distinct. Jadi siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, apakah ini rekayasa tidak rekayasa, itu pasti akan ketahuan. Oke. Bung Adian, Anda punya pendapat soal apa yang disampaikan oleh Bung Yudi? Enggak, karena saya tidak tertarik untuk cari tahu tentang konspirasi di dalam KPK. Siapa Firly, siapa Rosa dan sebagainya, itu nggak penting menurut saya. Kalau tembak kita Harun Masiku, menurut saya Harun Masiku itu jumlahnya banyak. Harun Masiku itu ada di banyak tempat. Ada di jalan-jalan, ada di pabrik-pabrik, ada di tempat-tempat yang lain. Maksudnya? Sederhana saja. Kenapa dia harus bayar Wahyu?
Harus bayar komisioner KPK komisioner KPU waktu itu. Itu permintaan siapa? Itu permintaan Harun Masiku atau permintaan Wahyu? Kan begitu. Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong, Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk kursi itu. Kenapa kemudian dia berani keluarkan itu? Karena ada keputusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung yang kemudian memberikan hak pada partai mencarikan pengganti PAW. Oke, diurus itu berkali-kali, tidak jebol. Lalu katanya ada permintaan supaya dia bisa dapat kursi, supaya dia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR harus bayar Ke KPU. ke KPU. Oke. Dia bayar. Ini kan cerita yang terjadi di mana-mana. Padahal dari partai sudah memberikan rekomendasi dan itu sesuai putusan MA. Sesuai dengan keputusan dan fatwa MA, dapat rekomendasi dari partai, penggantinya adalah Harun Masiku. Harun Masiku urus ini ke KPU. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak ditetapkan oleh KPU. Oke, Harun Masiku merasa punya hak nggak? Punya. Dia merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR berdasarkan keputusan MA dan fatwa MA itu. Keyakinan terhadap haknya itu dia tidak mau hilang. Dapat permintaan uang dia bayar. Persoalan seperti ini terjadi di mana? Di mana-mana. Orang ngelamar kerja bayar, orang mau sekolah bayar, orang ngurus KTP bayar. Itu terjadi di mana-mana. Meskipun kita kan nggak bisa menjustifikasi atau membenarkan semua itu. Itu tidak benar, betul, saya setuju, itu tidak benar. Tapi kalau dibilang bahwa sogok menyogok itu terjadi di mana? Di kelurahan ada, dalam melamar pekerjaan ada, masuk sekolah ada, semua ada. Jadi kalau di mana Harun Masiku, di semua tempat ada Harun Masiku. Dalam bentuknya yang berbeda-beda, dalam jumlah uang yang berbeda-beda. Tapi nyogok ya nyogok, bikin KTP nyogok, nyari pekerjaan nyogok, mau masuk sekolah nyogok, mau dapatkan apa pendidikan naik tingkat segala macam di banyak instansi nyogok. Kan sogokan ini semua. Oke. Kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Kenapa tidak ada sayembara untuk Kirana Kotama? Uangnya lebih besar. Berapa uangnya? Ya, yang jelas lebih besar dari Harun Masiku. Buronannya lebih lama, 2017 toh. Lama sekali. Harun Masiku 2020. 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Nah ini guys. Kenapa? Itu, apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap? Ada dalam situsnya KPK, Kirana Kotama. Tidak pernah kita persoalkan. Tidak ada sayembara handphone, tidak ada sayembara 8 miliar, tidak ada sayembara lain. Kenapa? Apakah karena Kirana Kotama bukan anggota partai? Karena itu harus kita jelaskan. Kenapa? Rakyat berpikir kok. Rakyat mengikuti setiap tahap ini kok. Ya mantap ini guys. Sekarang saya tanya pada teman-teman di sini, kalau kalian jadi Harun Masiku, merasa yakin dialah punya hak konstitusional untuk menjadi anggota DPR, karena apa? Fatwa MA. Dia ajukan, ditolak. Dia ajukan, ditolak. Lalu datang tawaran. Kalau mau diterima, bayar dong. Bayar nggak? Saya yakin sebagian besar di sini akan bilang, saya bayar. Kenapa itu terjadi di mana-mana? Gitu loh. Harun Masiku dalam posisi ini pelaku atau korban? Dia yakin kok. Nah, dari kronologi ini, gimana kita menempatkan sebuah situasi korupsi itu bagaimana? Saya tanya sama Pak Aiman, kalau Anda jadi Harun Masiku, merasa punya hak secara konstitusional, kan dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung, oke, untuk menjadi pengganti PAW. Lalu partai memberikan rekomendasi nama dia. Lalu Anda ajukan, ditolak KPU. Ajukan, ditolak KPU. Apa yang akan Anda lakukan? Gugat KPU. Gugat KPU. Iya. Satu. Kedua apa?
Ketika ada tawaran, sudahlah, selesaikan dengan uang, pasti bayar. Itulah problem dari ibu-ibu rumah tangga. Itulah problem yang sama dari para pencari pekerjaan. Itulah problem yang sama bagi mereka yang mau meningkatkan karir di institusi negara. Dia harus bayar untuk dapatkan karirnya. Dia harus bayar untuk dapatkan sekolah. Dia harus bayar untuk dapatkan KTP. Dia harus bayar untuk dapatkan pekerjaan. Itu problem besar bangsa ini. Lalu yang salah siapa? Mereka yang membutuhkan pekerjaan, membayar orang untuk menyogok orang untuk dapatkan pekerjaan. Mereka membutuhkan KTP yang salah. Dia tahu kalau dia tidak sogok dia tidak dapat KTP. Kalau dia tidak dapat KTP dia kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Yang salah siapa? Nah ini kan perdebatan yang harus kita bicarakan panjang lebar. Lalu nilai salah benar itu bagaimana? Itu loh. Lalu sekarang betul yang dibilang Pak Ugro tadi. Kenapa tangkap-tangkap aja? Kalau sudah ketahuan sekarang panggil lagi, menjelang Pilpres panggil lagi, menjelang ini panggil lagi, ganti pimpinan KPK panggil lagi. Apa problemnya saya nggak tahu. Kalau disampaikan oleh teman tadi, siapa Pak Yudi ya, itu urusan kalian di internal KPK. Bagaimana hubungan antara Rosa dan Firly saya nggak mau tahu. Yang penting kalau memang kalian sudah tahu tempatnya tangkap aja. Tapi kalau mau berlaku adil bahas juga dong. Kirana Kotama. Kenapa nggak pernah kita bahas? Itu loh. Oke, baik. Saya tahu nanti saya. Oke guys, jadi mantap sekali Bung Adian dalam penjelasannya. Lebih masuk akal dan tidak terbantahkan apa yang Bang Adian kemukakan. Menyerang PDIP dengan kasus Harun Masiku adalah langkah konyol. Ibarat kasus di depan mata aja bisa diselesaikan, apalagi jauh di mata. Terlihat tadi yang Bang Adian sangat menyayangkan sekali dengan kinerja KPK. Kasus Harun Masiku tidak ada kerugian negara terus diuber-uber. Kasus besar yang dirugikan negara ratusan miliar malah pura-pura buta. Seperti kasus Kirana Kotama. Kenapa masalah yang kecil dibahas yang tidak ada ujungnya? Padahal ada masalah yang lebih besar malah tidak ada yang berani mengungkap dan periksa. Sepertinya Bang Adian menduga Harun Masiku tidak benar-benar dicari. Sengaja dijadikan umpan pihak yang berseberangan dengan PDIP. Karena ya banyak kasus lebih besar di depan mata, tapi malah dibiarkan gitu saja. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.